kisah tentang kehidupan seekor burung pelatuk jambul merah yang mendapatkan teman manusianya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja deh, yuk! Awal film mengajak kita mengunjungi sebuah hutan terlarang wilayah Kalimantan. Terlihat ada dua orang pemburu yang sedang mencari keberadaan hewan-hewan langka. Kita panggil mereka Jojo dan Mojo. Dalam pencarian ini, mereka justru menemukan hewan paling dilindungi, yaitu burung pelatuk berjambul merah. Dialah Woody Woodpecker. Tanpa berpikir lama, Jojo Mojo langsung menodongkan senjata bius mereka guna mendapatkan Woody. Namun kecepatan dan kelincahan terbang Woody mampu menandingi kecepatan senjata. Hal itu juga yang membuat Jojo dan Mojo menembak diri mereka satu sama lain. Di tempat yang berbeda, seorang pengacara bernama Lance sedang merayakan keberhasilan kasus besarnya. Namun semua pencapaian barunya tersebut harus berakhir setelah ia kena pecat. Alasan pemecatan Lance disebabkan karena dirinya belak-belakan ngomong di depan media kalau Lance tidak peduli dengan satwa liar. Kabar pemecatan dirinya segera ia beritahu kepada tunangannya yang bernama Vanessa. Tapi semua itu justru tidak membuat Lance gentar sedikit pun. Ia berencana akan menggunakan sisa tanah warisan kakeknya yang berletak di perbatasan hutan terlarang dan membangun rumah besar untuk disewakan. Di sisi lain, Jojo Mojo sedang mencari harga dari burung pelatuk yang sebelumnya mereka temui. Dikarenakan Woody adalah jenis burung pelatuk yang sudah dianggap punah, fosilnya pun dihargai dengan harga $500.000. Dan kalau ngejual burungnya dalam keadaan hidup, pasti harga akan jauh lebih besar lagi, begitu kata Jojo. Home sweet home, and no one around to bother me. Malamnya saat Lance dan Vanessa tengah bersiap-siap, mereka didatangi Linda, mantan istri Lance yang ingin menitipkan anaknya. Dia bernama Tommy. Ya, meskipun sifat dan perkataan Lance ini rada barbar, tapi dia masih menjalani kewajibannya, yaitu bertanggung jawab atas anaknya sendiri cuy. Akhirnya, Tommy pun diajak Lance untuk pergi ke perbatasan deh. Sesampai mereka di sana, ternyata tanah warisan yang dimaksud Lance ini merupakan tempat tinggal Woody juga cuy. Woody merasa beruntung karena ia kedatangan tamu yang menurutnya mereka membawa banyak makanan. Kebetulan tidak jauh dari tempat Lance, seorang penjaga hutan bernama Sam menemukan jejak pemburu liar yang berupa pembius. Sam pun segera mendatangi Lance yang ia anggap akan melakukan kemah keluarga dan meminta kerjasamanya untuk melapor kalau sewaktu-waktu Lance melihat para pemburu. Akan tetapi, Lance justru menjelaskan kepada Sam kalau kedatangannya bukanlah untuk berkemah, melainkan ia ingin membuat rumah modern di sini. Mendengar hal tersebut tentu membuat Sam tidak setuju nih. Ia meminta agar Lance mengurungkan niatnya dan tetap menjaga keindahan alam. Namun, Lance dan Vanessa tidak memperdulikan perkataan Sam. Sementara Tommy yang kini sedang asik menikmati hutan seorang diri tiba-tiba bertemu dengan Woody yang keluar sambil mematoki berbagai benda di sekitarnya. Kekonyolan burung tersebut membuat Tommy sangat senang, dan dalam waktu singkat akhirnya mereka berdua pun menjadi sangat dekat. Lalu Tommy memberikannya nama panggilan Woody. Tommy juga mempersilahkan Woody menikmati biskuit rasa selai kacang yang merupakan makanan kesukaannya. Di sore hari setelah semua hidangan sudah siap disantap, Woody kembali mendatangi Tommy untuk meminta biskuit selai kacang darinya. Kedatangan Woody pun membuat Vanessa panik ketakutan. Lance yang tidak suka dengan satwa liar kemudian mengambil sapu untuk mengusir Woody dari hadapannya. Dan sebab hal itu juga, Lance tanpa sengaja menghantam wajah tunangannya. Kehadiran Tommy sudah pasti membuat Woody menjadi sangat senang. Tapi tidak untuk Lance, ia sangat terganggu dengan aktivitas Woody yang tidak pernah berhenti mematuk pepohonan. Meski Lance sudah berupaya keras mengusirnya, Woody masih saja terus berada di sana dan membuatnya jadi stres. Sampai akhirnya Lance memanggil pihak proyek untuk segera memulai pembangunan. Vanessa pun membantu Lance dengan mempersiapkan desainer interior kondang dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk rumah tersebut. Woody yang sudah pasti merasa terganggu dan melihat habitatnya rusak beraksi dengan mengganggu para pekerja.
Woody menyerang siapapun, tidak terkecuali Vanessa, dan hal tersebut kembali membuat Lance menjadi sangat murka. Selagi Lance dan Vanessa sibuk diganggu Woody, Tommy mengalihkan kepeduliannya dengan berjalan-jalan menelusuri kota dan mampir ke salah satu toko alat musik. Di sini Tommy tanpa sengaja bertemu dengan Jill, seorang anak pemilik toko yang tertarik dengan kepintaran Tommy dalam bermusik. Jill juga mengetahui kalau Tommy adalah pengunjung baru di kota, di mana semua warga kota ini mendapat kabar kalau di perbatasan hutan sedang mengadakan proyek pembuatan rumah besar. Setelah melihat kemampuan Tommy menggitar, Jill kemudian menawarkan Tommy untuk masuk ke dalam grup band miliknya, yang kebetulan ia tidak memiliki gitaris. Tanpa ragu Tommy langsung menerima tawaran Jill dan pulang dengan perasaan senang. Tetapi baru banget Tommy keluar dari toko, ia dijegal nih oleh dua anak tengil yang menginginkan gitarnya. Beruntung Woody berada di sana dan mempermalukan anak-anak tersebut. Sekembalinya Tommy, ia memberitahu ayah mengenai anak tengil yang mengganggunya barusan. Tommy juga merasa beruntung sebab diselamatkan oleh Woody. Tapi Vanessa yang mendengar keterangan Tommy sontak menjadi kesal. Ia meminta Lance sebagai ayahnya untuk memaksa Tommy menjauh dari Woody. Kemudian di keesokan harinya saat para pekerja mulai membentuk pondasi, Woody kembali datang dan mengganggu para pekerja. Woody juga hampir membuat Lance dan Vanessa tertumpuk dalam semen. Dari kejadian itu pun Lance kemudian mendatangi pihak pelindung hutan dan meminta izin Sam untuk menyingkirkan burung tersebut. Dan pastinya Sam menolak dong cuy. Ia memperingati Lance agar tidak melakukan kriminalitas tersebut atau dia dikenakan denda besar serta dipenjarakan. You've been tremendously unhelpful. Kembali ke Jojo dan Mojo yang saat ini masih mencari keberadaan Woody. Setelah menelusuri sisi lain hutan, mereka berdua sama sekali tidak menemukannya. Dan justru dibuat kesal sebab Woody merusak mobil truk Jojo. Sedangkan Lance yang sudah mempersiapkan berbagai alat berat dan membangun kusen justru dirusak oleh Woody nih. Sampai akhirnya hal tersebut membuat Vanessa jadi jengkel dan tidak kuat lagi. Ia pun memutuskan akan pergi meninggalkan hutan, tidak peduli meskipun Lance coba untuk menahannya. Alih-alih ingin menghentikan proyek pembuatan rumah, Woody juga merusak mobil yang menjadi tempat Lance dan Tommy untuk beristirahat. Tapi Tommy justru merasa bersyukur nih, semua kejadian ini bisa membuatnya menjadi lebih dekat dengan sang ayah. Ditambah, sedari awal Tommy emang sama sekali nggak suka nih sama Vanessa cuy. Let's get some sleep. At least I hope they do. Esok harinya, Lance menemui Jojo Mojo di sebuah bar. Lance memberi tugas ke mereka untuk menangkap seekor burung pelatuk. Dan kebetulan Jojo Mojo emang punya dendam, juga berniat menjual burung tersebut. Mereka pun akan melakukan pekerjaan deh yang ditawarkan Lance. In the manana. Di sisi lain, Tommy ikut dengan Jill yang mengajaknya berenang di sungai. Lalu di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah tua mencurigakan. Tommy pun mengendap-endap masuk ke rumah tersebut. Dan secara mengejutkan, mereka menemukan tulang belulang para binatang yang diawetkan dari hasil perburuan. Tidak lama setelah itu, si pemilik datang dan ternyata mereka adalah Jojo Mojo, pemburu yang baru selesai melakukan kesepakatan dengan Lance. Menyadari kehadiran anak-anak di rumah, Jojo Mojo langsung mengusir dan mengancam mereka agar tidak kembali lagi. Pagi harinya, Jojo Mojo bersama Lance sudah mempersiapkan diri dengan berbagai jebakan dan persenjataan lengkap untuk memburu Woody. Tetapi sehebat atau sebesar apapun jebakan dan senjata yang mereka miliki, semua itu nampak sia-sia sebab Woody dengan mudah berhasil menghindarinya. Malah Jojo Mojo sendiri yang harus terkena dampak dari kejahatan mereka. Nighty-night, boys. Not again. Setelah semua upayanya sia-sia, kemudian Lance pergi ke kota untuk membeli peralatan camping. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Sam. Ia coba memberi saran kepada Lance yang sedang mengalami masalah dengan burung pelatuk. Sam berkata, daripada bertengkar, coba deh elu bersikap baik dengannya. Mungkin aja ya kan nantinya kalian bisa saling berbagi tempat. Nah, mendengar pendapat dari Sam, Lance pun segera mencobanya. Ia memancing kehadiran Woody dengan mempersiapkan biskuit selai kacang, makanan kesukaannya. Dan benar aja, niat baik Lance tersebut membuat Woody berhenti mengganggu proyek. Bahkan, Woody membantu Lance menyelesaikan proyeknya dengan cepat.
Keputusan Lance berdamai dengan Woody juga membuat Tommy menjadi senang. Sekarang mereka bertiga menjadi semakin dekat. What about me? Don't worry, I didn't forget about you. I sure hope not. Tidak lama kemudian, pekan raya kota pun tiba. Semua orang menikmati berbagai wahana dan kesenangan bersama-sama. Di akhir festival, Tommy dan Jill menghibur warga dengan musik mereka. Tetapi saat itu juga, si drummer justru mengalami masalah di perutnya. Beruntung, Woody yang masih berada di sana menunjukkan kebolehannya sebagai drummer di hadapan semua orang. Semua orang menikmati musik Tommy, Jill, dan Woody. Bahkan para penonton memberi teriakan dan tepuk tangan meriah untuk mereka. Woody juga ikut merasa sangat senang nih karena sekarang dia memiliki banyak teman. Setelah festival berakhir, Woody berinisiatif kembali ke rumah untuk memberikan Lance dan Tommy hadiah sebagai teman barunya. Woody mulai mengukir wajahnya bersama Lance dan Tommy di dinding rumah. Akan tetapi hal tersebut justru membuat Woody menghancurkan rumahnya. Keesokan hari, Lance mendapat kabar dari salah satu pemadam bahwa kebakaran rumahnya disebabkan oleh seekor burung. Tidak lain dan tidak bukan, Lance meyakini nih kalau semua itu adalah ulah dari Woody. Lance menjadi sangat emosi dan kembali menghubungi Jojo Mojo. Gak lama kemudian, mereka berdua pun datang dan segera beraksi untuk menangkap Woody. Setelah sekian lama, kali ini Jojo Mojo berhasil mendapatkan Woody dan langsung ke rumah tua. Tommy yang tahu kalau Jojo Mojo akan membekukan Woody segera mendatangi teman bandnya dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Woody. Tapi baru banget sampai, Tommy dan kawan-kawan justru langsung gegep sama Jojo Mojo. Kemudian dikurunglah mereka. Sementara itu, Lance yang masih merasa kesal tiba-tiba menemukan ukiran foto mereka bertiga dan mengetahui kalau Woody nggak sengaja membakar rumahnya. Ia pun kemudian menemui Sam di kota dan meminta bantuan dari pihak pelindung hutan untuk menyelamatkan Woody juga anaknya. Sesaat sebelum Jojo Mojo pergi meninggalkan hutan, Lance dan Sam berhasil menghentikan mereka. Tetapi saat dimintai keterangan, Jojo Mojo masih berbelit dengan berpura-pura kalau dia bukanlah pemburu dan beralibi akan melepaskan Woody di bagian hutan lain. Beruntung, Sam berhasil menemukan sebungkus coklat yang pernah ia temukan sebelumnya. Dan hal tersebut bisa meyakinkan Sam kalau Jojo Mojo adalah para pemburu. Lalu, Sam berencana mengajak Lance masuk ke rumah tua dengan menyelinap lewat pintu belakang. You put my son in a cage? Tetapi aksi penyelamatan Lance dan Sam justru membuat mereka ikut tertahan nih cuy. Namun meski begitu, Tommy merasa bersyukur sebab sikap barbar Lance dan ketidakpeduliannya dulu terhadap keluarga sudah menghilang karena Lance berusaha menyelamatkannya. Tidak kehabisan akal, Lance coba buat menjatuhkan kurungannya dan bermaksud untuk membuka sangkar Woody. Setelah berhasil dilepaskan, Woody bisa bebas menyerang Jojo Mojo sesuka hati. Tidak lama kemudian, pihak perlindungan hutan menyusul Sam ke rumah tua. Dengan perasaan takut dan panik setengah hidup, mereka berdua mengupayakan segala cara demi bisa lepas dari kejaran. Tetapi usaha mereka udah pasti sia-sia kan cuy. Kecepatan terbang Woody dan kelincahannya menghindari pepohonan hutan mampu mengejar Jojo Mojo sampai ke perbatasan kemudian menjatuhkan mereka. Now it's your turn to live in a cave. Beberapa hari kemudian, Lance, Tommy, dan Sam memberikan Woody hadiah kejutan. Woody begitu menyukai hadiah dari Sam, tapi sebab ulah Woody sendiri, ia lagi-lagi menghancurkan rumahnya sendiri. Dan kemudian film pun selesai. Ini mah emang Woody-nya aja kan yang petakilan matokin pohon mulu. Tapi dari film ini gue jadi makin ngerti cuy kalau persahabatan bukanlah tentang siapa yang kalian kenal paling lama, tetapi tentang dia yang datang di kehidupanmu dan berkata, "Aku ada di sini untukmu." Lalu dia